Kematian orang yang tidak berdosa di kayu salib menghasilkan kepunahan iblis, kekalahan iblis, kejatuhan iblis, masuk disiksa di alam maut. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom, saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas tentang ternyata Yesus manusia 100% sedih dan gentar. What is it? Tetapi kita akan mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan yang khusus Prapaskah ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia harus menjadi manusia 100% untuk menuntun umat manusia yang manusia 100%. Kalau yang dituntun gajah, dia akan menjadi gajah dan seterusnya. Untuk mengajar calon anak-anak Allah, maka dia harus menjadi manusia 100% dan dia memang Allah 100% karena akan mengajarkan kepada manusia Allah atau calon anak-anak Allah. Apa yang diajarkan yang utama? Yang utama ada beberapa hal, tapi yang pertama ada yang utama, yang pokok adalah ketaatan totalitas kepada Allah. Ketaatan totalitas kepada Allah. Yes, pasti manusia, roh manusia mampu. Mengapa? Karena manusia sudah taat. Roh manusia sejak di surga kekal itu sudah sangat taat kepada Allah Bapa. Ya, sudah sangat taat. Kita lihat Wahyu 4 ayat ke-8. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah,
yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Iya, taatlah kepada Allah Sang Maha Pencipta, Allah Bapa, Allah yang akbar. Dia Allah yang Maha Esa. Taatlah. Karena dia adalah Maha Taat, Maha Kudus. Kudus dan taat itu bahasanya serupa ya. Lalu tengoklah apa yang dilakukan oleh makhluk tua-tua, roh-roh kita pada saat di surga kekal. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua. Saya dan roh saudara tersungkur. Lanjut. Di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Lanjut. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Taat totalitas, melemparkan mahkotanya. Mahkota sebagai lambang sayap rohani kemuliaan. Kemuliaannya dilemparkan untuk menyembah Sang Maha Mulia. Lanjut. Sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu lah semua itu ada. Saudara dan saya ada karena kehendak Allah, maka taatilah Dia. Itu yang diajarkan oleh manusia Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu sebelum disalibkan. Ya, saya mundur dulu waktu di surga. Bahwa Sang Anak Domba, rohnya anak manusia itu tahu persis bahwa akan ada penyalipan atau akan ada yang disebut sebagai disembelih. Tapi nanti akan kita bahas. Tapi yang sekarang akan kita bahas terlebih dahulu manusia Yesus yang manusia 100%. Yesus yang manusia 100% ternyata sedih dan gentar menghadapi penyalibannya. Ya, seperti mau mati rasanya. Dia harus mengajarkan totalitas ketaatan kepada Allah. Yes. Apa itu? Dalam keadaan gembira, dalam keadaan manusia senang, bahagia, maka taat kepada Allah. Orang muda yang kaya semuanya ditaati. Aku semuanya ditaati. Tapi Tuhan bilang, jualah seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin, ikutlah aku, Kak. Keberatan dia. Kenapa? Karena ketaatan totalitas memang tidak mudah. Maka ketika Yesus anak manusia menjadi 100% manusia, Dia memberikan contoh, walaupun sedih dan gentar pada saat mau disalibkan esoknya, maka dia malam itu sedih, gentar, seakan mau mati rasanya. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Iya. Lanjut. Ayat 37, dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Mulailah dia sebagai manusia 100% sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu yang terjadi pada jiwa
Yesus. Ya, banyak yang orang nggak tahu mengejek dan segala macam. No problem, memang dia harus menunjukkan bahwa dia manusia 100%. Manusia Yesus mengajukan sampai 3 kali kalau memungkinkan supaya cawan itu berlalu, supaya tidak disiksa, tidak mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, tetapi perhatikan baik-baik. Setiap permohonan yang 3 kali itu dikatakan, maka pada Matius 26 ayat 39, perhatikan kata dan kalimatnya. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yes, jika sekiranya mungkin awan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa, jangan dalam bentuk penyalipan lah. Atau jangan sampai menyakitkan gitu, ngesedih dan gentar rasanya. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Janganlah seperti yang tubuh alamiah Yesus kehendaki. Lanjut. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Demikian pula pada permohonan kedua, kalimat yang serupa disampaikan. Cuman ternyata ketika balik, ya, murid-muridnya semua tertidur. Itulah yang disebut sebagai peperangan, saudara. Peperangan. Maka dikatakan oleh manusia Yesus bahwa berjaga-jaga dan berdoalah dalam situasi dan kondisi demikian. Ya, berjaga-jaga dan berdoa, jangan lengah. Ya, kalau tubuh alamiah lemah, mudah sekali disikat oleh iblis. Tubuh alamiah itu lemah. Roh memang penurut. Ya, Matius 26 40 sampai 41 diajarkan kepada manusia, kepada murid-muridnya dan umat manusia. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu dia rumusnya. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu. Kecuali apabila aku meminumnya. Kecuali dia melaksanakan disalib di kayu salib. Jadilah kehendakmu. Yang penting, yang utama, jadilah kehendakmu. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, pada yang ketiga kalinya dia maju dan menyatakan sesuatu yang serupa. Kemudian ketika Allah menolak permintaan tubuh alamiah manusia Yesus, maka Yesus pun oke. Saudaraku yang kekasih, Matius 26 ayat 44 sampai 45. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Akhirnya, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Santai, lihat, ya, sudah saatnya. Lihat jawaban Allah bahwa saya harus taat. Saudaraku itu memberikan contoh, maka dia harus menjadi manusia 100%. Ya, tidak bisa
kemudian dia saat seperti itu menjadi Allah 100%. Iya kan? Bisa aja dia bilang dia lompat dari kayu salib, tetapi berarti nggak taat. Allah menyuruh dia mentaati supaya meminum cawan. Jadi ada 5 hal utama kebenaran yang diajarkan manusia Yesus di dalam penyalibannya. Yang pertama tadi, saya ulang, ketaatan totalitas kepada Allah yang, perhatikan baik-baik, adakah tangan saudara tidak taat? Mari kita tengok. Adakah tangan saudara tidak taat ketika tangan saudara disuruh keinginan tubuh alamiah saudara untuk masuk ke dalam comberan? Untuk mengambil ikan dari dalam comberan? Tangan saudara menolak? Tidak mungkin. Enggak juga. Maka ketaatan totalitas kepada Allah Bapa membuat manusia yang melakukan hal serupa akan dikasihi oleh Allah Bapa. Luar biasa. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Perhatikan baik-baik. Inilah pelajaran yang besar bagi umat manusia. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu, dan jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ulangi lagi, perhatikan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, Iya, dan tinggal di dalam kasihnya. tinggal di dalam kasihnya. Yesus setelah mentaati perintah Allah, tinggal di dalam kasihnya. Lanjut. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Inginkah sukacita Tuhan tinggal di dalam diri saudara? Taati Allah. Titik. Dan sukacitamu menjadi penuh. Dan perhatikan hadiah yang luar biasa yang jarang dikejar, jarang difahami oleh manusia. Apa itu? Menjadi sahabat Tuhan. Wow. Ayat 11, menjadi sahabat Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Itu, perhatikan, lanjut. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Kamu adalah sahabatku. kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. itu dia. Inginkah saudara menjadi sahabat Tuhan? Halo? Kita diberi kesempatan, saudara yang kekasih. Lanjut. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu yang terjadi. Saudaraku yang kekasih. Lanjut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. diberikannya kepadamu. Saudaraku yang kekasih, apa dikatakan di situ ayat yang ke-16 tadi? Bukan kamu yang memilih aku, Yes. Bukan kamu yang memilih aku. Perhatikan baik-baik, bukan kamu yang memilih aku. Banyak manusia merasa
Boleh saja sih, nggak salah. Aku anak Tuhan, anak Allah, dan segala macam. Tetapi perhatikan firman barusan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Siapa yang dipilih? Engkau yang taat kepadaku. Siapa yang dipilih? Engkau yang mengasihi sama murid Tuhan. Itu pun akan dipilih benar-benar mengasihi atau tidak. Yang kedua, kematian manusia Yesus. Saya harus garis bawahi, manusia Yesus tidak berdosa. Yohanes 8 ayat 26. Manusia Yesus tidak setitik pun berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yes, siapakah yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Kematian orang yang tidak berdosa di kayu salib menghasilkan kepunahan iblis, kekalahan iblis, kejatuhan iblis, masuk disiksa di alam maut. Ibrani 2 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Seakan-akan Yesus kalah, mati di kayu salib. Ya, kalah sama ahli-ahli Taurat, orang Israel, kalah sama iblis. Salah. Kacamata ilahi menunjukkan bahwa dia justru menang. Sehingga iblis disiksa di penjara jurang maut selama 1000 tahun. Ibrani 2 ayat 14 terlebih dahulu. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia. Supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Saudaraku yang kekasih, Wahyu 20 ayat 1-3, dia disiksa di jurang maut sampai 1000 tahun yang lamanya. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Mengikatnya 1000 tahun yang lamanya, lanjut. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa di muka bumi. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Iya, akan dilepaskan 1000 tahunnya. Kebenarannya adalah kira-kira 2013 Lucifer dilepaskan. Ya, 2000 tahun bumi, 1000 tahun bahasa ilahi. Yang ketiga, jadi sekali lagi jangan main-main. Ya, kalau Anda menjadi orang yang tidak berdosa, iblis nggak berani ngapa-ngapain. Amin. Iblis tidak berani ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Yang ketiga terkait dengan yang tadi, yang kedua, maka kemenangan manusia Yesus membuat Yesus rohnya. Membuat roh Yesus, sekali lagi, Yesus 100% Tuhan. Membuat dia berhak membawa roh-roh manusia yang ada di alam maut, yang percaya kepadanya, dibawa ke Firdaus. Jadi 3 hari 3 malam, waktu bumi, Yesus berada khotbah menginjili di alam maut, di penjara alam maut. 1 Petrus 3 ayat 19-20. Di alam maut, roh-roh yang zaman mulai Adam dan seterusnya sampai 2000 tahun yang lalu, banyak itu. Yang mau percaya, nggak percaya sih tinggal di situ. Bisa saja nggak percaya, ya, bisa saja nggak percaya. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil
kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Contohnya adalah zaman itu. Ya, hanya 8 orang yang diselamatkan. Contoh itu probabilitasnya, tapi nanti kita akan bahas. Lalu membawanya ke Firdaus. Yohanes 5 ayat 25 itu sudah disampaikan waktu Yesus hidup bahwa nanti dia akan ke alam maut untuk menginjili. Yohanes 5 ayat 25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yes. Jadi yang mendengarnya, yang percaya kepada dia akan hidup, dibawa ke Firdaus. Ya, dibawa ke Firdaus. Memang pada waktu itu dibawa ke bumi dulu selama 40 hari. Ya kan? Bersama Yesus menginjili, menjadi saksi. Ya, kemudian baru naik ke Firdaus. Ya. Saudaraku yang kekasih, termasuk membawa roh manusia yang kemarin kita bahas, yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang percaya kepada manusia Yesus, yang maaf, yang loyo, tetapi dia percaya dia adalah Raja. Yang keempat, perhatikan, ada yang namanya proklamasi. Kita pakai kata proklamasi tanda kutip deh. Ya, proklamasi penghapusan dosa, penghapusan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang mana Yesus yang 100% sudah kembali menjadi, yang mana Yesus yang manusia 100% mati, yes, mati, yes. Tetapi rohnya kembali menjadi yang awal dan yang akhir. Ya, menjadi yang awal dan yang siapa sih sesungguhnya? Yesus yang Allah 100%, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kita tengok dulu. Sebelum turun ke bumi kita tengok dulu. Maka jangan main-main, Saudara. Ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Lanjut. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lanjut. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Iya, dalam dia ada hidup. Hidup itu terang manusia. Saudaraku, dia adalah ciptaan awal, tanda kutip ciptaannya ya, karena beda dengan ciptaan makhluk-makhluk ciptaan. Ya, saudaraku yang kekasih, dia ciptaan awal. Maka dia berhak memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Berhak memegang kunci maut dan memegang kunci kerajaan maut. Perhatikan, roh Yesus, roh manusia Yesus yang 100% adalah Allah. Lihat, rupanya berbeda dengan pada waktu tinggal dalam manusia Yesus. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Lalu? Ayat 18, dan yang hidup. Yang hidup. Aku telah mati. Aku telah mati. Namun lihatlah. Yesus 100% telah mati. Yes. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara bisa lihat nanti rupa roh Allah yang sesungguhnya yang sudah kita bahas berkali-kali.
Saudara tinggal lihat tayangan tentang Yesus yang Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah terkait dengan tadi bangkit dari antara orang mati, masuk ke Firdaus. Firdaus dibuka. Banyak ahli Taurat, banyak agamawan tidak mengerti bahwa ada Firdaus telah dibuka untuk manusia-manusia yang ada di bumi ini, untuk roh-roh manusia yang ada di bumi ini yang percaya kepada Yesus Allah. Itu dia, terbuka. Tapi banyak dari teman-teman yang tidak paham. Oh, ada Firdaus. Saya pikir adanya surga kekal. Firdaus sudah dibuka. Mungkin Anda tidak berani, tapi kan firman-Nya sudah dikatakan. Ya, Lukas 23 ayat 42-43 di mana yang di samping kanan Yesus yang kita bahas mengatakan, hari ini juga engkau ada di Firdaus. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa tengok tentang Firdaus di tayangan-tayangan sebelumnya. Catatan, perlu difahami kematian manusia Yesus di kayu salib bukan berarti menebus dosa setiap orang yang beragama tertentu, tetapi menebus dosa manusia-manusia, saya ulangi lagi, menebus dosa manusia-manusia yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada dua, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi nggak cukup percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 11, apa sih percaya? Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Iya, percaya pada pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan lanjut, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Perhatikan, itu percaya. Percaya yang sesungguhnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes, itu percaya. Ya, bukan berarti kita udah ditebus. Proklamasi penebusan dosa, yes. Tapi harus kita perjuangkan, harus kita percayai. Ya, jangan jadi megalomani iman. Saudaraku yang kekasih, penderitaan Yesus tidak harus ditiru secara fisik. Saudara nggak perlu naik buat salib dari kayu apapun, ya, lalu disalibkan. Bukan itu. Banyak orang demikian, padahal disunat pun tidak. Yesus disunat, ya, Yesus disunat. Yang paling utama adalah mentaati tadi, mentaati perintahnya sehingga menjadi sahabatnya. Demikianlah sang manusia, sang anak manusia ditugaskan Allah Bapa sebagai hakim agung kelak pada pasca kiamat. Maka dikatakan adil, sangat adil. Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan sebagai manusia. Nggak bisa komplain, iya kan? Dia sudah menjadi manusia 100%. Amin. Tuhan memberkati. Salam, kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan, menyaksikan tayangan ilahi tentang Engkau yang manusia 100% bertugas untuk supaya mengajarkan kepada anak-anakmu ini taat kepada Allah Bapa atau siapapun mereka menyebutnya. Allah yang Maha Esa atau siapapun mereka yang menyebutnya. Engkau yang memberkati anak-anakmu, Engkau yang memimpin anak-anakmu dari sekarang, pribadi lepas pribadi, di dalam perjalanan hidupnya yang tersisa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.